Sekali lagi selamat sahabat untuk kita semua. Selamat sahabat. Terima kasih sudah satu botol air minum. Tadi benar, saya benar-benar terganggu. Tadi waktu nyanyi, Bapak Ibu tidak merasakan bahwa saya banyak kesalahan. Dan dalam mengucapkan kalimatnya, karena tidak konsentrasi, lapar banget perutku dengan air. Baik, jadi kalau dalam tempo ya tidak sampai 48 jam mempersiapkan satu khutbah, tidak bisa secepat itu kalau yang sangat detail. Jadi kebiasaan saya itu, saya tidak lagi hanya memegang satu kertas. Tidak zamannya lagi seperti zaman dahulu sebelum ilmu ini ada, karena mendengar, melihat itu yang akan pas masuk ke dalam rencana pemahaman kita. Saya mencari dan menemukan apa yang ingin saya sampaikan pagi ini dengan berjudul Menuju ke Planet Lain. Tapi sebelum sampai ke situ, kita lihat dulu sekeliling kita apa yang terjadi pada saat di bumi ini. Perang di Ukraina, warga Rusia pada meninggalkan kampungnya. Ini hal yang sudah umum sekarang. Tahun 2022 waktu saya dan Ibu Temburan ke Jerman. Di Jerman itu yang pada waktu zamannya saya dari ujung ke ujung, dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, semua berbahasa Jerman. Kalau kita tidak berbahasa Jerman, kita tidak mengerti apa-apa di situ. Tapi tahun 2022 di kota kecil di kampung halaman di tempat saya tinggal lebih 40 tahun, di kota yang terbesar di Berlin, di Frankfurt, kemana saya dengan Mutemunan berjalan, tidak ada lagi bahasa yang kami mengerti. Atau saya khususnya, kalau Mutemunan memang tidak mengerti, hanya cuma satu, bahasa Inggris, tapi tidak kedengaran bahasa Inggris di situ. Yang saya dengarkan ya ini bahasa Ukraina, bahasa Yugoslavia, bahasa Turki, dan hampir seluruh bahasa termasuk bahasa Indonesia. Karena saya bertemu sama orang Indonesia bahasa Batak. Tapi bahasa Jerman tidak lagi. Menunjukkan bahwa Eropa itu juga sudah berubah. Tidak lagi seperti biasanya. Dan ini sekarang masih terus berlangsung peperangan yang ada di sana. Kita berlanjut kepada yang sangat aktual. 36.000 orang mati di Gaza. Oh enggak, apa saudara-saudara yang saya terfikir kepada saya sejak ini muncul. Saya mengingat seorang anak kecil yang membawa katapel menghantam seorang yang tingginya luar biasa. Hancur semua orang Palestina. Apa bedanya dengan sekarang? Emang dulu tidak ribut orang seluruh dunia seperti sekarang? Ribut. Nah pertanyaannya, emang berkat Tuhan itu masih ada sama mereka? Sampai sekarang tidak ada yang berani yang mau menghancurkan mereka. Yang berani menghancurkan pun sudah ketakutan. Tapi itu yang terjadi di tengah-tengah kita, ya kan? Saat ini betapa banyaknya orang menderita saat ini di Gaza, dan belum kita tahu kapan selesai. Sudah agak tenang sih sekarang kalau kita melihat 3 orang ini. Begitu kan? Jadi, koalisi besar katanya kan, tapi semakin besar kan begitu ya, orang Batak katanya kan, kalau sendiri nyanyi-nyanyi, kalau sudah berdua majator, ya kan, udah bertiga nyanyi, berempat, nah sudah makin ngeri kan, ya toh. Tapi ini makin banyak. Kalau 1 orang 1 pendapat, 2 orang 2 pendapat, 3 orang 3 pendapat, ini paling besar berapa partai yang akan bertemu? Coba bayangkan, akan katanya mau bersatu. Saya paham, saya ragu kebersatuan itu. Tapi itulah yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Ada lagi yang mungkin saudara-saudaraku juga memperhatikannya melalui media. Saya buka dulu internet saya.
Ini, lihat ini. Dalam bahasa Jerman, maaf. Tapi ini tadi kita berbincangkan di sekolah sahabat. Pertemuan Paus dengan umat Islam di Timur Tengah. Dan Paus itu mengatakan yang sangat hebat dia dan pintar, dan mereka ikuti. Bahasa Jerman ini, Paus dan Muslim di Bahrain, Tuhan itu satu-satunya dasar dari perdamaian. Mereka sudah mengajak untuk bersatu dengan Tuhan yang mereka tahu. Dan ini bukti apa yang kita bicarakan tadi di sekolah sahabat. Tadi Bapak Ibu itu hanya cerita, ya kan? Mana kita hidup di tahun 538 atau tahun 1785? Enggak. Ya kan? Itu cerita, dan itu pun, nah itulah hebatnya Tuhan itu. Dia memberikan sesuatu informasi di tahun 500 sekian sebelum tahun 0, tapi 2300 kemudian akan terjadi hal yang terjadi, yang sudah terjadi itu. Bapak Ibu, untuk saya itu satu berita yang membuat ilmu saya terhadap kebenaran Tuhan itu menguatkan iman saya. Tetapi sekarang ini harus kita perhatikan. Apakah nalar saya itu selalu muncul melihat apa terjadi di sekeliling saya? Karena Alkitab itu menjelaskan dunia ini belum selesai, kedatanganku masih lama. Perhatikan supaya kau tidak terlambat. Dikatakan hanya 2 kekuasaan pada ujung bumi ini: kebenaran Tuhan dan tidak kebenaran Tuhan. Berarti cuma 2, tidak ada yang lain. Dan dari mulai penciptaan sampai hari ini, sesudah Adam dan Hawa jatuh kepada persoalan itu, coba bayangkan 6.000 tahun Tuhan sudah merencanakan untuk penyelamatan saudara dan saya. Ada orang sudah berhitung, karena berbicara tentang 6.000 tahun itu. Setelah dihitung katanya tahun 6031 akan datang. Kita jangan salah paham. Tahun 2023, 31, jangan kita salah paham. Tapi sebenarnya keinginannya adalah jangan jadi tidak terikut kalau Yesus itu datang, Bapak Ibu. Jadi kita perlu menyadarkan diri dan juga melihat sekeliling kita bagaimana keberadaan situasi kita saat ini di bumi ini. Baik, lalu kalau kita lanjut kepada situasi di Bahrain saat ini, beberapa saat yang lalu, coba lihat. Coba bayangkan, Bahrain walaupun hebat sekarang, itu kan gurun pasir. Dubai. Hah? Dubai. Sorry, dia Bahrain di Dubai, ya, di Timur Tengah lah. Gurun pasir kan? Tapi kenapa bisa banjir? Mereka tidak siap dengan banjir. Mereka tidak siap dengan air karena gurun pasir. Ya kalau di Indonesia sekarang ya banjir-banjir sudah wajar-wajar nih. Kalau di sana mereka tidak siap dengan banjir. Jadi persiapan mereka pun untuk membangun kota yang besar ini, ya sama lah seperti kurasa Citra Indah, cuma selokannya cuma 1 meter lebarnya. Tidak siap dengan jumlah air yang akan turun dari sana. Banyak orang berspekulasi, katanya memang ada sistem karena begitu panas, ada yang dikirim ke udara dengan pesawat untuk menghancurkan atau menciptakan hujan. Lalu diduga mereka mengatakan itu yang dibuat. Lalu orang yang lain yang lebih mengerti mengatakan tidak mungkin sebesar itu. Tidak mungkin sebesar itu. Ini hujan yang benar yang datang dari sana. Ini sudah pemberitahuan di Matius 24, Bapak Ibu. Ya kan? Sampai begini tergenang, atau mobil itu yang begitu keren-keren hanyut dan hancur dengan situasi. Kita harus mengikuti perkembangan hari-hari kita di pada akhir ini. Bapak Ibu,
Apakah pernah, mungkin ada yang seusia dengan saya di sini 70 tahun atau lebih? Ada yang ingat atau tahu dengan gambar ini? Oh, ada. Ikut menonton dulu, ya. Tahun 1969, Neil Armstrong meletakkan kakinya di bulan, ya kan? Sekarang tahun 2024, apakah Bapak Ibu mendengarkan rencana manusia ke bulan kembali? Bayangkan, rencana manusia ke bulan tahun 2026 akan kembali ke bulan untuk meneliti apa yang terjadi di sana. Dan Bapak Ibu, sudah dipersiapkan bagaimana rencana Neil Armstrong ini? Sudah dipersiapkan perubahan di bulan, bagaimana rencananya nanti di sana? Sudah siap? Bagaimana orang tinggal di bulan? Kelihatan ya? Baik. Kemudian seperti inilah apartemen yang nanti akan ada di situ. Sudah dipersiapkan dan diteliti saat ini di NASA atau di Eropa untuk membawa orang ke sana, ya kan? Nah, seperti ini kendaraan sudah juga disiapkan untuk diangkat ke sana, dan akan terjadi kelompok-kelompok perumahan seperti ini. Dan di sini tempat penelitian dan sejumlah orang yang akan dikirim dari bumi untuk melihat apa makna yang bisa kita bawa dari bulan ke bumi ini. Kenapa, Bapak Ibu? Nanti kita akan lanjutkan, ya. Nah, jadi, seperti inilah potongan di dalam, kan? Ini di atas ini, saya punya ini tidak terlalu kelihatan. Tapi coba lihat yang di kiri, apa itu? Yang terbuka, Yang terbuka ini. Tidak terima ya? Oke. Baik. Makanya saya pikir tidak hidup tadi. Oke. Jadi itu perumahan itu yang terbuat. Di situ dilakukan penelitian tentang hal-hal apa yang berguna bukan untuk di bulan, Bapak Ibu, untuk dibawa dari bulan ke bumi. Tahu sebabnya apa? Nanti kita berdalam. Ini di dalam kapsul itu disiapkan semua persiapan yang akan diteliti di sana. Bahkan lihat itu, astronot itu menanam tanaman seperti di Jonggol atau di Gerbang Mutiara untuk makanan mereka. Sudah dipersiapkan dan dicoba dan diuji dan lain sebagainya. Dan kapsul ini akan nanti dibawa ke atas, ya kan? Nah, seperti inilah nanti mereka di atas. Astronot itu menggunakan seperti, dan kelihatannya berat, tetapi tidak ringan, karena mereka bukan berjalan seperti kita begini, sudah loncat-loncat itu nanti, karena gravitasinya berbeda dengan kita. Oke? Nah, jadi rencana persiapan yang berikutnya ini pun akan dikirim. Ada mobil di atas untuk membawa mereka kemana-mana. Bapak Ibu, gambar ini membuat pertanyaan kepada pikiran kita. Mengapa manusia ke bulan? Dan berlanjut juga akan ke Mars. Karena di bumi ini sudah tidak ada lagi yang baik di bumi ini. Coba bayangkan, belum beberapa saat lalu, Indonesia masih mengekspor bahan-bahan raw materials keluar. Sampai Indonesia diklaim di dunia. Tapi kita memiliki seorang presiden mengatakan, tidak, saya tidak mau. Jadi seperti lithium, seperti batu bara dan hal-hal yang lain sudah tidak akan diekspor lagi. Kita akan butuhkan untuk kita sendiri, karena kita juga ingin maju seperti yang lain. Itu makanya disebut nanti tahun 2045 kita akan menjadi negara emas.
Karena kita sudah memproduksi sendiri, orang sudah beli. Kalau dulu, coba bayangkan betapa sedihnya, ya kan? Kita hanya menutupi atau menjaga minyak kita yang sudah tidak ada lagi. Tapi caranya bagaimana menjaga? Dijual raw materialsnya, kita lagi beli bensinnya dengan harga yang lebih mahal. Bukan keuntungan, tetapi kerugian. Sekarang itulah yang presiden kita yang berikutnya juga lanjutkan, supaya bangsa kita ini semuanya mengalami kemakmuran yang lebih hebat. Tapi itu untuk kita. Bagaimana negara lain yang tadinya mengambil materi-materi dari sini, mereka tidak dapat lithium lagi. Lalu jangan salah paham. 2 tahun lalu krisis dengan listrik di Eropa, ya kan? Tiba-tiba kaya orang yang punya batu bara ekspor ke sana, penipuan juga, saya juga mencoba, ya kan? Penipuan terjadi, ya kan? Sampai di Poland bermasalah sampai sekarang ada 9 juta metrik ton yang tidak bisa dimasukkan ke dalam dan menjadi keributan dengan Indonesia saat ini. Karena kenapa? Banyak penipuan, dikirim ke sana, dikirim batu bara, iya, tapi setelah sampai di sana air dan batu. Coba. Karena penipuan terjadi juga, kejahatan bertambah. Tetapi Eropa itu negara lain tidak diam. Mereka sudah mencari jalan mengganti batu bara itu dan yang lain, dan sudah menggunakan tenaga lain di Eropa sekarang. Jadi masing-masing mencari. Tetapi berapa lama lagi itu masih cukup? Itu yang dipikirkan oleh semua orang-orang di seluruh dunia. Kegunaan ekonomi yang mana yang dibutuhkan, yang bisa dibawa dari luar angkasa ini untuk membuat kita menjadi makmur kembali. Ya kan? Bahan baku yang berguna dari sana sudah banyak dibawa kemari. Batu-batunya sudah dilihat, apakah ada air di situ supaya ada listrik nanti di sana dan menggunakan hybrid, ya kan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, terjadilah keributan sekarang juga dengan semua negara yang sudah menuju ke sana, ya kan? Amerika sudah ke sana, Rusia sudah dari situ, India dan China sudah dari situ, Eropa dari situ. Nah, kita aja mau sampai di angkasa punya satelit aja udah hebat. Kalau orang lain sudah ke sana jalan-jalan, kan gitu ya. Nah, karena Amerika yang pertama ke bulan mendirikan kalian, dia mengatakan ini rumah saya, hakku di situ. Saya mempunyai hak dan kalian tidak bisa masuk kalau tidak punya izin dari saya. Ribut sekarang. Siapa? Bulan itu milik siapa? Coba. Padahal Tuhan yang menciptakan itu siapa? Tuhan kita kan? Enggak ada milik kita di situ. Manusia tidak punya, ribut. Pertentangan hukum mengenai kepemilikan bulan sangat sibuk dengan seluruh ahli-ahli hukum. Pertandingan antara manusia siapa yang akan pertama kembali ke bulan juga sibuk pada saat ini. Bapak Ibu, nanti ini saya coba putar kembali supaya lebih jelas. Nah ini jadi di sini disebutkan SpaceX tahun 2029 akan membawa manusia ke Mars, bukan hanya ke bulan lagi. Nah, sebenarnya yang saya maksud, bentar, coba saya kembalikan kemarin. Nah, ini persiapan yang dilakukan NASA ke bulan, yang akan berangkat harusnya tahun 2025, tapi diundur ke tahun 2026 tahun 2025, dan akan membawa Artemis ketiga, itu yang saya warnai, di September tahun 2026 akan diterbangkan ke bulan. Dengan bertujuan bukan hanya mengambil materi dari bulan ke bumi, tetapi mempersiapkan manusia untuk terbang ke Mars di tahun 2029. Hebat ya manusia itu. Tapi memang disebutkan pada akhir zaman akan orang lebih pintar. Ya toh? Jadi kita ini semua yang sudah disampaikan Tuhan kepada kita, yang harus kita cermati baik-baik. Oh, Alkitab itu benar. Ya kan? Yesus mau datang itu juga benar beritanya. Seperti itu. Coba kembali ini sudah. Oke. Nah, jadi ini
Yang berangkat ini bukan hanya ilmuwan saja. Silakan, akan ada penerbangan manusia yang biasa ke sana. Tidak mahal kok. Tidak mahal kok, silakan ikut. 28,5 miliar US dollar. Boleh ikut Bapak Ibu, murah kok itu. Ya kan? Secara triliun 452 saja kok. Coba. Dan sudah ada 10 orang yang mendaftar. Mau sampai ke Mars. Ke bulan, sorry. Bapak Ibu, manusia yang lain ini pun menginginkan kehidupan yang hebat, menginginkan kehidupan yang damai seperti dulu di Taman Eden, dengan cara-cara mencari ilmu seperti ini. Bagaimana? Karena semua orang sudah mengetahui dunia kita ini sudah buruk dan tidak lagi baik seperti adanya yang seharusnya. Nyonya White mengatakan begini Bapak Ibu, sangat menarik bagi semua penguasa dan negarawan pemegang posisi kepercayaan dan kekuasaan, pria dan wanita yang bijaksana dari semua lapisan masyarakat memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi di sekitar kita. Mereka mengamati hubungan antar negara, melihat kegembiraan yang intens menguasai semua elemen dunia ini. Mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar dan penting akan terjadi, bahwa dunia berada di ambang krisis yang luar biasa. Kita pada saat itu, pada saat ini, yang berlanjut itu apa bahasa Indonesianya? Di raja-raja dan para nabi dan raja-raja. Oke, thank you. Baik. Bencana di darat dan laut, kerusuhan sosial, peringatan perang bukanlah pertanda baik. Mereka adalah pertanda dari peristiwa yang akan datang dari proporsi yang paling kolosal. Kekuatan jahat akan bergabung dan bersatu. Mereka memperkuat diri untuk krisis besar. Terakhir, perubahan besar akan menjadi segera terjadi di dunia kita, dan perkembangan terakhir akan sangat besar. Tadi di sekolah sahabat kita perbincangkan bagaimana ke depan, masa depan kita ini. Kekuasaan setan itu, si naga yang kita sebut, bukan marga si naga ya, jangan salah paham. Naga itu tidak akan tinggal diam. Dia berusaha bagaimana supaya semua manusia yang ada dalam bumi ini, berjumlah sekitar 8 miliar kalau nggak salah sekarang, tidak akan masuk ke surga. Ya kan? Nah, kalau itu kita paham, bagaimana? Apakah ada perencanaan untuk hidup saudara-saudara di planet lain? Kalau yang lain mau dan mampu membayar 451 triliun untuk naik ke planet Mars, yang kita tidak tahu belum bagaimana, apakah Tuhan izinkan atau tidak, tapi ke bulan sudah sampai. Dan saya percaya juga akan sampai manusia ke sana kalau lanjut ini. Dan kedatangan Tuhan 2031 itu belum jadi datang. Bisa mungkin. Tapi apakah itu yang membawa kita ke dalam kenyamanan? Bagaimana kehidupan Anda sehari-hari? Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenai ini dia nih, mengenal Allah. Nanti saya tambahkan, karena ini tidak sesuai dengan aslinya bahasanya, ya kan? Tapi sengaja yang saya pentingkan di situ saya tandai. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini tegas ini dikatakan oleh Tuhan kepada Hosea. Tapi dalam bahasa Jermannya begini Bapak Ibu. Itu mana ya? Oh, oke. Jadi ada 3 pesan penting di situ yang saya buat merah, ya kan? Nah, 3 pesan penting itu karena tidak mengenal Allah. Bahasa Jermannya tidak seperti itu. Ohne Erkenntnis, tidak memiliki ilmu. Beda isinya. Tidak memiliki ilmu. Ya, ilmu kita itu maksud apa ya? Ya kan? Kalau mengenal Allah semua orang, semua gereja yang mengatakan mengenal Allah. Tapi ilmunya bagaimana? Pengetahuannya bagaimana? Ya kan? Lalu yang kedua dikatakan menolak pengenalan itu di dalam bahasa Jerman di Erkenntnis verworfen. Ilmunya itu dibuang orang. Kita baca itu sebenarnya tadi ya kan, bahwa paus itu
berani mengubah Alkitab itu sesukanya. Tapi kepada Hosea sudah disampaikan, kalian membuang, katanya kepada bangsa Israel itu. Ya ujungnya mereka juga membunuh Yesus di kayu salib. Dan yang ketiga dikatakan, melupakan pengajaran Allahmu. Dalam bahasa Jermannya, hukum Tuhan kau lupakan. Nah ini kita kembali kepada tadi sekolah sahabat, betapa pentingnya hukum itu. Dan itu memang menjadi kunci daripada keseluruhannya. Jadi kalau kita lupa dengan ilmu tentang kebenaran itu, bahkan membuangnya, apalagi, ya kan? Nah sekarang nah ini sudah sering kita sampaikan, seperti itu juga tidak perlu saya perluas. Kalau Indonesia tidak punya hukum, betapa kekacauan akan ada di Indonesia ini. Apalagi di sorga. Ya kan? Apa yang dilihat oleh Yohanes waktu terbuka langit itu ada di sekolah sahabat kita hari ini. Apa yang dia lihat? Bait suci. Dan di dalamnya apa? Tabut. Lalu dalam tabut itu apa? Berarti berlaku hukum itu terus di sorga. Kalau kita tidak hidup dengan hukum itu di sini, ya gimana kita mau ikut di sorga? Tapi dia katakan di sini, kalian melupakan hukum-hukumku kepada bangsa Israel. Nyonya White mengatakan, bukan Nyonya White, lanjutannya, itu yang tadi, ya, karena tidak memiliki pengetahuan. Begini Bapak Ibu, ada dua materi yang sudah pernah mungkin saya sampaikan di sini yang perlu kita bahas lebih panjang sedikit, walaupun perut kita sudah berkerunculan, ya, jadi agak, karena kutambahkan jadi agak panjang. Tapi ini kunci rencana kita ke surga Bapak Ibu. Ini sangat penting. Pekabaran di Wahyu 14 dari ayat yang ke, ini Alkitab saya ini. Tapi yang penting itu memang ayat yang ke, coba di Wahyu 14 ayat 12 itu adalah ujung dari 3 pekabaran malaikat. Ya kan? Nah, mungkin kita bacakan yang 3 pekabaran itu supaya kita lebih memahami maksudnya kenapa ayat yang ke-12 itu kita perlu paham. Kalau ada yang bisa baca silakan. Mulai dari 14 mulai dari ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Baik, saya tidak akan membahas 3 pekabaran malaikat itu karena itu akan panjang. Tetapi yang pertama, yang takut kepada Tuhan.
Itu perlu kita tahu, yang takut kepada Tuhan. Yang kedua disebutkan tadi adalah bahwa Babel sudah runtuh. Yang dimaksud Babel runtuh itu siapa? Masih betul? Itu kita perbincangkan tadi di sekolah sahabat, mulai dari minggu lalu. Kita sebut Babel itu pimpinannya yang ada di Roma. Naga itu bekerja sama dengan Roma, dan itu sudah runtuh dan membuat banyak orang terikut-ikut. Di khotbah yang lain, penelitian yang saya lakukan di Jerman itu 40,0% yang masih percaya, yang masih disebut Kristen, tetapi penelitian sejenisnya hanya cuma 1,5% yang percaya sama Tuhan. Dari penduduk sekarang 80 juta saya tinggalkan, ditambah yang datang dari luar ini sekitar 10 juta, 90 juta orang tinggal di situ, hanya 1,5%. Padahal ada orang bertanya kepada saya ingin menyekolahkan anakku sekolah pendeta, katanya pada waktu saya duduk di Santa. Bantu dulu saya, anakku mau ke sekolah pendeta ke Jerman. Karena Jerman itu semuanya orang suci. Kaget saya. Pada saat itu saya membaca magazin dalam perjalanan saya dari Eropa ke Indonesia. Persis pada waktu seorang paus datang ke Jerman, ditaruh penelitian ini yang saya sebutkan tadi. Saya baca di pesawat bahwa cuma 1,5% orang yang percaya sama Tuhan. Lalu sampai menangis keluarga itu. Bu, cuma 1 kilometer rumahku, STT, HKBP, tidak jauh dari sini. Sekolahkanlah anakmu di situ, karena di sana orang kudus lebih banyak daripada di Jerman. Dan bukan Jerman saja, ya kan? Gereja banyak sudah ditutup. Gereja kita yang saya besar di situ sudah dijual, karena tidak ada lagi orang muda yang masuk ke gereja. Yang tua-tua pun sudah berapa orang? Tidak banyak kan? 30 orang kami bergereja di situ. Anggotaku dulu lebih dari 140 orang. Gerejanya muat untuk 1000 orang. Bayangkan Bapak Ibu. Karena kenapa? Sudah terpengaruh dan ikut dengan naga ini, dengan orang-orang atau pimpinan yang tadi kita sebutkan mengelabui mata orang. Lalu yang ketiga disebutkan bahwa mereka itu yang ikut minum anggur itu akan terjerumus dan mendapat hukumannya. Tetapi Bapak Ibu, nah ini yang lebih penting. Kenapa tidak itu kepentingan besar? Yang perlu kita ketahui dikatakan di sini. Nah, yang kita perlu pahami dan kita serap adalah disebutkan di situ ayat 12, ketekunan orang-orang kudus, Bapak Ibu. Nah sekarang tanya dirimu sendiri, termasukkah kamu menjadi orang kudus itu? Oh bisa kan? Dengan apa? Nah inilah yang perlu kita tekankan lagi. Hukum-hukum Tuhan. Nah tadi kita sudah perbincangkan tentang hukum. Dan yang kedua, iman kepada Yesus. Itu dua kunci yang penting, ya kan? Hukum-hukum Tuhan, iman kepada Yesus. Tentang hukum saya tidak perlu perpanjang. Tapi kenapa iman kepada Yesus itu kita perlu pahami? Saya tanya, percaya kita Trinitas? Pembagian pekerjaan kan cuma Tuhan satu, tapi 3 oknum yang memiliki pekerjaan sendiri, ya kan? Kata Tuhan juga tadi kami sebut di sekolah sahabat, yang menentukan kerajaan surga itu akan datang siapa? Kenapa Bapak? Ya kan? Kenapa Bapak? Bapak yang menentukan, tapi izinnya dari siapa? Nah ini yang perlu kita pahami. Izinnya dari siapa? Waktu manusia jatuh ke dalam ke dalam dosa, ya kan? Tuhan mengatakan di Kejadian 3:15 sudah ditentukan bahwa ini akan dibereskan dan akan datang seseorang yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Siapa itu? Yesus kan? Kenapa Yesus yang menentukan sebenarnya keberadaan kita ke surga itu? Apakah Bapak yang mati di kayu salib? Roh Kudus? Yesus kan? Kenapa diajarkan supaya kita berdoa melalui Tuhan Yesus? Karena Dia satu-satunya. Dia katakan kepada Bapaknya, itu loh ibu tambunan itu, saya benar-benar sudah mati sama dia. Saya tahu kesulitannya untuk menjadi benar. Bapak,
Saya mati, saya sayang sama dia, kulihat pergumulannya, dan dia mau setia, selamatkan dia. Tapi Yesus menentukan, meminta kepada Bapaknya, karena dia duduk sebelah kanannya, untuk meminta pertolongan itu kepada setiap orang yang percaya dan punya iman kepada Yesus. Kalau tidak, jangan coba-coba. Ya kan? Jangan coba-coba. Jadi yang pertama tadi, hukum itu perlu. Memang kita tidak diselamatkan oleh hukum, tidak diselamatkan oleh hukum, anugerah Tuhan. Tetapi anugerah itu, hukum itu akan kau gunakan di sorga, karena itu berguna dan berfungsi selama-lamanya. Yang kedua, memelihara hukum-hukum. Mari kita baca di Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, diulang lagi kan. Naga itu marah kepada orang-orang pengikut Tuhan itu. Lalu pemelihara hukum-hukum itu dikejar-kejarnya dan akan datang. Ya kan? Nah, jadi disebutkan lagi ke situ, yang memiliki kesaksian tentang Yesus. Kenapa kesaksian tentang Yesus? Tadi sudah kita bicara iman kepada Yesus. Emang saya sangat saya bilang sama Ibu Temun, sejak lahir saya sudah, Alkitab ini sudah diletakkan di depan mulutku oleh orang tuaku, karena mereka pemula gereja Masehi Advent hari ke-7 ini. Sekarang usia ke-70. Tapi memang mengerti aku semua. Ngerti aku semua tidak? Karena ilmu kita itu tidak sebatas itu. Jadi kita butuh orang-orang yang pintar lebih dari saya, dari bapak dan ibu, yang memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana artinya daripada apa yang tertulis. Kita syukur dan berterima kasih Tuhan mengirimkan seorang wanita yang namanya E.G. White, yang menulis tentang arti daripada Alkitab ini. Kalau kita tidak ada dia, mungkin kita tidak menjadi gereja Advent yang sekarang. Kita yang memiliki kesaksian itu. Buku-buku roh nubuat. Bapak Ibu, ini satu kesedihan bagi saya secara pribadi. Kenapa? Ya kan? Ini dihotbahkan tentang kesaksian ini. Dihotbahkan betapa pentingnya. Tetapi kutanya kalian, bacakah buku roh nubuat itu atau tidak? Kalau saya tidak baca Bapak Ibu, saya tidak bisa berkhotbah dan menerjemahkan ini seperti sungguh serius saya. Karena memang mudah, tetapi sulit karena tidak semuanya kita bisa mengerti. Jadi Bapak Ibu, kesaksian tentang Yesus itu hanya bisa kita mengerti kalau buku-buku dari Nyonya White itu kita baca. Silahkan datang ke rumah, kami sediakan buku di rumah. Tapi baca, karena tentang kesaksian itu bukan hanya untuk iman kepada kita saja. Tadi kita sengaja berdoa pada waktu sekolah sahabat untuk penginjilan. Bagaimana saudara-saudara mau menginjil kalau tidak tahu tentang Yesus itu bagaimana? Jadi orang yang tahu tentang Yesus bisa menyaksikan tentang Yesus itu. Karena kitalah saksi yang disebutkan tentang dua saksi tadi itu di sekolah sahabat. Kitalah yang saksi itu sekarang. Bukan hanya lagi Alkitab ini, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan yang akan menjadi saksi daripada Alkitab itu. Oke, ini ada perlu terlalu panjang tapi baik. Ini salah satu. Tuh. Lewat. Ya, oke. Ini KRI Nanggala 402 yang tenggelam beberapa tahun lalu. Bikin besar. Bisa lagi. Besar. Sorry. I'm sorry. Karena saya pindah-pindahkan tadi. Oke ya. Bisa kelihatan? Ya. Baik. Kenapa ini saya bawa? Kenapa ini saya bawa? Kapal ini tahun 1981 kita kirim ke Indonesia dan saya salah satu produsernya. 2 tahun lalu dia tenggelam.
Dan sampai sekarang belum kelihatan. Kalau ada waktu, masuk ke internet, Google Franklin Tambunan kapal selam, semua tentang kapal selam ini, bagaimana akan itu terjadi, sudah saya sampaikan kepada pemerintah. Tapi tidak mendengarkan kebenaran tentang pengetahuannya. Tenggelam dan mati. 1 minggu sebelum kapal itu tenggelam, kaptennya mau datang ke rumah, minta izin dan minta advice dari saya. Tapi tidak sempat karena banjir di tengah jalan, nggak sampai ke rumah, kami hanya bertelepon. Bapak Ibu, kalau kita tidak mendengar, kalau kita tidak memahami dan tidak mau mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu, kita juga akan mati tenggelam di api itu. Tidak ampun, ya kan? Ini yang kedua, ini contohnya yang berikutnya, yang sebenarnya Keluaran 32. Apa yang terjadi? Musa lagi dipanggil Tuhan ke Gunung Sinai. Tuhan memberikan kedua batu. Turunlah kau, sudah kudengar yang lain di bawah sana. Apa yang terjadi? Orang-orang yang tadinya rajin dan baik menciptakan sesuatu yang lain yang tidak sama dengan Tuhan. Akibatnya apa? Kan mati segenap. Mati segenap. Sekejap, bukan segenap, sekejap. Terbuka tanah itu, semua masuk ke dalam yang tidak ikut rencana Tuhan. Kita juga akan terjadi begitu di dalam kehidupan kita. Kalau ilmu yang kita tahu itu, coba kita bayangkan. Tadi Pak Tambunan mengatakan di sekolah sahabat, saya membaca Alkitab itu, Tuhan itu sangat baik kepada bangsa Israel itu dengan seluruh kejahatannya. Tapi tetap menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel itu. Itu pun tidak cukup. Kita juga akan mengalami yang sama. Kalau konsistensi daripada dan kontinuitas daripada penurutan kita kepada Tuhan, kita juga akan mengalami hal yang sama. Tuhan itu konsekuen, karena Dia sudah sampaikan ilmu ini melalui kitab suci ini. Dan kita harus pegang dan pahami bahwa ini satu-satunya buku yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Yang kedua, membuang pengetahuan. Tentang membuang pengetahuan itu, kamu kenal, ingat ini berita ini dari foto itu? Enggak ya? Pasti teringat. Ananias dan Safira. Tahu kan? Kenapa harus berbohong? Tahu, jangan kau berbohong, itu hukum. Pada saat dua-duanya ditanya, apakah itu jumlahnya seluruhnya? Iya, sekejap mati. Kita masih beruntung, saya tahu, saya nggak tahu, tapi perjalanan hidup kita itu tidak semuanya benar-benar lurus. Tuhan itu masih sayang sama saudara dan saya, masih memberikan kita kehidupan, bahkan masih diberkati. Tapi jangan harap. Doa saya di rumah, Bapak Ibu, doa saya di rumah, Tuhan hapuskan seluruh yang buruk yang di buku kematian itu, dari buku itu, tapi isikan kami di dalam buku kehidupan itu. Itu doa saya. Karena sudah hanya kalau banyak di buku kematian itu, jangan harap lagi kita masuk ke surga. Padahal ketua unit kita mengatakan kita harus ke surga. Ya kan? Kita harus ke surga. Yang terakhir, melupakan hukum Tuhan. Tadi kita sudah bicarakan, tidak perlu saya tambahkan ke situ lagi. Baik. Lukas 23:32 mengatakan, tetapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu, kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Siapa yang tidak kenal Petrus? Ya kan? Jago kan gitu kan, sombong diri, ya kan? Angkuh, anggap dia yang lebih tahu dan lain sebagainya. Oh, kita juga begitu saudara. Ya kan? Perdebatan di sekolah sahabat begitu. Aduh, asiknya sebenarnya. Menganggap kita lebih hebat dan lebih tahu dari yang lain. Ya kan? Padahal
Tuhan mengatakan kalau kau mengetahui ilmu itu sampaikan kepada orang. Bukan artinya menjadi kebanggaan bagi saya mengetahui banyak. Tetapi Tuhan memberikan banyak supaya kita sampaikan bagian yang banyak itu kepada orang lain. Dan yang sudah kita keluarkan itu, percaya sama saya, karena ini pengalaman saya, Tuhan tambahkan ilmu yang lain supaya semakin bertambah orang mendengarkan dari saya dan saudara. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menyampaikan apa yang Ibu dan Bapak tahu, jangan harap akan bertambah ilmumu. Jangan harap. Karena kenapa? Pada saat saya bergaul sama orang, saya berbicara sama orang yang tidak mengetahui banyak, dia akan bertanya, lalu tiba-tiba muncul satu pertanyaan yang Bapak tidak tahu. Nah, kemana Bapak mau pergi kalau tidak mempelajari Alkitab ini lebih banyak? Tetapi jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Pada saat kita menyampaikan sesuatu kepada orang dan kita tidak tahu pada saat itu jawabannya, maka bekerja Roh Kudus itu untuk mengajari Anda dan saya supaya kita tahu jawabannya. Sehingga pesan yang disampaikan ini, insaf engkau, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi bab kedua, enggak usah bingung yang tadi kita bicarakan itu. Akan ada saatnya kalau semua mendoakan saudara kita itu. Ya kan? Baik. Nah, mengapa Yesus meninggal? Pesan kepada Petrus berdoa. Berdoa adalah komunikasi dengan Tuhan. Satu-satunya jalan. Jadi ada empat tema di situ yang saya ambil. Berdoa, imanmu jangan gugur, insaf, dan menguatkan. Baik. Ini saya olah sedikit. Berdoa itu sangat penting. Kenapa? Doa adalah metode berkomunikasi dengan Tuhan. Itu instrumen, satu-satunya instrumen berbicara sama Tuhan hanya dengan doa. Saya kalau bangun pagi-pagi kadang-kadang sudah lebih dahulu, tapi saya duduk di meja saya masuk ke kamar tidur, saya lihat istri saya berdoa sendiri. Saya perhatikan banyak, dia banyak berdoa. Dan saya bilang, Bang, aku mendoakan kau juga. Luar biasa. Karena tidak semua kita membiasakan berdoa itu. Saya juga punya kelemahan. Dan doa itu tidak harus pada waktu tertentu, setiap saat. Paulus mengatakan, berdoalah senantiasa dan tidak putus-putusnya. Ya kan? Jadi itu penting. Kemudian yang melalui doa kita bergaul dengan Tuhan. Dengan doa kita memulihkan kesehatan jiwa kita. Yang kedua, imanmu jangan gugur, katanya kepada Petrus. Kenapa dia katakan demikian? Have faith in God. Lalu Ibrani 11 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Saya kira paham ini ya, bahwa iman itu adalah mempercayai sesuatu yang kita tidak lihat. Kalau kita mempunyai iman atau tidak mempunyai iman, mungkin kita tidak tahu akan kerjaan surga itu yang datang. Tapi tidak percaya karena kita mempunyai iman ke situ. Tapi betapa banyak orang terganggu dan paham bahwa ada satu kerjaan surga yang akan datang. Atau terbalik, katanya sudah di dunia ini kerjaan surga itu. Nah, jadi kita harus mempercayai Tuhan. 1 Timotius 6:12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ya, karena kenapa? Betapa banyak gereja-gereja di seluruh bumi ini. Banyak. Gereja DB aja nggak tahu berapa banyak ada. Satu itu ya sidurinya, tapi alirannya banyak. Pentakosta juga sama. Oh, Bapak Ibu jangan kaget. Gereja Masihan hari ke-7, aliran gereja Masihan hari ke-7 ada 250. Bukan kita saja yang sekarang di sini. Saya berkhotbah beberapa saat di Jalan Sudirman di satu flat, ya kan? Saya berkhotbah di situ. Sambil saya berkhotbah, saya dengarkan di sebelah ada yang nyanyi, di sebelahnya lagi yang saya nyanyi. Lalu saya tanya pendetanya, pendeta, ini siapa nih? Kok nggak satu gereja kita sama mereka? Oh, kita tidak sepaham dengan mereka walaupun berhari. Di satu flat, 3 berhari sahabat. Nah, sekarang pertanyaannya, dan dari yang 3 itu siapa yang nanti masuk ke sana? Itulah pentingnya iman kepada Yesus tadi, Bapak Ibu. Karena Dia yang menentukan
Bukan si Tambunan yang bisa berbicara ini, atau Pak Ketua, atau Pendeta Agus, atau Ketua Uni, bahkan General Conference, bahkan gereja itu. Bukan itu yang membawa saudara ke surga, tetapi firman Tuhan dengan 3 kunci tadi itu. Itulah yang membawa saudara ke dalam kerajaan surga beserta iman yang kita miliki. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah menerima iman. Yang ketiga, insyaf bertobat. Ya, ini perlu ya, pertobatan. Dan itu tidak pernah habis. Karena semakin banyak kita bergumul dengan firman Tuhan, semakin banyak kita bergumul dengan kebenaran, semakin besar setan itu akan datang mengganggu saudara dan saya. Itu pengalaman kami di rumah juga begitu. Kalau saudara cuma banyaklah yang menjadi kurang. Atau pada saat pagi mau berangkat ke gereja, adalah yang rusak, ini yang rusak, ada yang begini dan begitu, terlambat akhirnya ke gereja. Atau tidak jadi pergi. Bapak Ibu. Jadi kita harus, tadi waktu doa yang pertama sebelum khotbah tadi, saya sangat suka dengan cara itu. Ampuni dosa kami Tuhan, sebelum melanjutkan permintaan kepada Tuhan. Selesaikan dulu masalah kita dengan Tuhan, maka Dia akan dengarkan dan berkati kita. Hosea 12 ayat 7 mengatakan, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Yang keempat, menguatkan satu dengan yang lain. Kalau seseorang di dalam kesulitan, jangan kita tinggalkan. Banyak kesulitan yang terjadi di gereja kita seperti ini. Masuk diajak ya, tapi setelah masuk tiba-tiba dia keluar dari belakang, kita tidak tahu sudah dari belakang gereja sudah kemana-mana. Karena kenapa? Kita tidak pelihara. Kita tidak pelihara pergaulan satu dengan yang lain. Kita harus tahu bahwa yang datang ke gereja itu ada seperti saya mulai lahir sudah di gereja, tapi ada juga yang baru datang. Coba, mungkin kalau ini tidak saya tunjukkan ayatnya, saya hanya ngomong gitu, dia tidak akan tahu nih apa yang saya sampaikan dan di mana tertulis. Jadi kita harus saling membantu, saling menguatkan, supaya semua perjalanan kita di dalam satu perkumpulan pun dan di dalam satu kesatuan dalam kehidupan, saling menguatkan perlu. Apalagi dalam konsep Gerbang Mutiara membangun gereja seperti tadi yang didoakan itu, Bapak Ibu harus saling berpegang tangan, saling membantu satu sama lain, supaya rencana membesarkan gereja, rencana untuk pegawai bertambah di sini, rencana Tuhan melihat bahwa keinginan daripada Gerbang Mutiara ingin menambahkan umat-umatnya di sini, akan Tuhan berkati kalau kesatuan itu ada di dalam gereja Bapak Ibu. Zakaria 10 ayat 12, aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita saling menguatkan satu sama lain, dikatakan di sini, Tuhan akan menguatkan kita satu sama lain di dalam firman-Nya. Baik, ayat inti kita tadi mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Nah, ini yang perlu nih. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada tanpa dolar. Tidak perlu 451 triliun untuk ke surga, tapi Tuhan Yesus sengaja datang menjemput saudara dan saya. Betapa besar kasih Tuhan itu kepada Anda dan saya, sampai Dia bukan hanya mati, menyediakan rumah kepada saudara dan saya, dan Dia datang menjemput. Mama, enak banget kalau dijemput itu ya. Kita tidak begini lagi kan. Pakaian jasku ini mungkin tidak ada lagi nih. Sudah bisa kita terbang kemana-mana bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kiranya berkat Tuhan
Yerusalem yang baru yang Tuhan sediakan untuk mereka yang mau berinvestasi ke sana. Rindukah Anda akan kedatangan Yesus? Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.